Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang manajemen memori ya pada sistem operasi. Jadi manajemen memori itu adalah suatu tata kelola ya, atau mungkin bisa juga dikatakan teknik untuk melakukan pengalokasian suatu data atau file ya yang nantinya akan diproses oleh CPU. Nah, pada manajemen memori ya, di sini suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Jadi, data-data yang terdapat pada hard disk ya, yang nantinya akan diproses atau diolah oleh user, itu yang nantinya akan sementara tersimpan di memori utama, yaitu RAM ya. Nah, di memori utama ini, di RAM ini, memori tersebut ya, atau data tersebut yang nantinya akan diolah itu terdapat antrian yang nantinya akan diproses oleh prosesor. Dan memori ini itu tergantung dari besarnya kapasitas yang memang terdapat pada spek komputer. Jika kapasitas RAM yang terdapat pada komputer itu cukup besar, maka memori yang disimpan otomatis bisa banyak juga ya. Tetapi jika memorinya atau RAM-nya memiliki kapasitas yang kecil, itu akan berpengaruh terhadap banyaknya data atau file yang nantinya akan diproses, itu belum teralokasikan kepada memori ya. Yang nantinya sebetulnya jika RAM tersebut memang begitu kecil kapasitasnya, misalkan adalah 1 atau 2 GB, sedangkan kebutuhan sekarang itu menuntut kita untuk banyak pada multitasking ya. Jadi terdapat banyak beberapa program yang memang kita butuhkan dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari, itu yang nantinya akan membuat performa laptop kita atau komputer kita itu menjadi lambat. Nah, yang kedua adalah proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses ya. Jadi memang pada memori atau RAM ini sudah terdapat suatu sistem yang nantinya akan mengatur antrian ya, antrian data berupa bit-bit data yang nantinya akan mengantri tersebut, itu yang nantinya akan menunggu untuk diproses oleh CPU atau prosesor. Yang ketiga adalah membebaskan memori untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan ya. Jadi ketika memori tersebut memang disimpan sementara ya di RAM, itu yang nantinya akan dilakukan proses, dan setelah dilakukan proses itu selesai, memori itu yang nantinya akan dilepaskan ya ketika user itu mungkin tidak melakukan proses berikutnya, artinya melakukan close kepada salah satu proses ya, atau mungkin program yang memang program tersebut sedang digunakan. Yang keempat adalah menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Jadi di situ dia menjaga antrian yang nantinya antrian tersebut akan diproses oleh CPU. Dan pada memori ya atau RAM itu sebetulnya kan RAM itu kepanjangan dari Random Access Memory. Sebetulnya dia akan menyimpan secara acak jika memang masih memiliki alokasi atau space yang masih kosong dan ada data yang akan diolah, itu yang nantinya akan tersimpan menyesuaikan dengan apakah masih ada space di RAM tersebut ya. Nah, kemudian di sini manajemen memori ada konsep dasar memori, ruang alamat logika dan fisik ya, dan teknik manajemen memori pada slide-slide berikutnya. Nah, konsep dasar memori sebetulnya sih yang namanya konsep itu adalah
suatu metode ya, atau mungkin suatu teknik yang nantinya teknik tersebut itu digambarkan ya. Bisa juga digambarkan, bisa juga memang suatu cara ya yang memang nantinya akan dilakukan oleh suatu proses. Nah, di sini memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern. Jadi kalau misalnya seandainya sebetulnya memang prosesor itu sebagai pusat ya, pusat yang nantinya akan memproses data ya, data-data yang memang sesuai dengan instruksi oleh user, dan memori ini yang nantinya akan mengoperasikan data-data yang nantinya akan masuk diproses oleh prosesor. Jadi sebetulnya memori itu dia memberikan suatu bagian-bagian ya, bagian-bagian yang nantinya bagian-bagian tersebut memang ditempatkan oleh bit-bit data ya. Bit-bit data ini yang sebetulnya itu sedang menunggu antrian untuk diproses. Kemudian berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Jadi informasi-informasi yang memang akan menghasilkan suatu output ya, itu yang nantinya informasi itu dijaga saat memang komputer itu sedang aktif. Jika komputer itu sedang mati atau shutdown, otomatis memori tersebut itu langsung kosong kembali ya, itu langsung kosong kembali. Karena jika kita akan mengolah suatu data yang nantinya akan menghasilkan informasi itu akan dijadikan output ya, itu sebetulnya tersimpan sementara di RAM ya, menunggu proses selanjutnya. Tetapi jika komputer itu di shutdown, otomatis data yang ada pada memori tersebut itu langsung kosong kembali. Beda halnya dengan memori sekunder atau yang disebut bisa hard disk, SSD dan lain-lain sebagainya ya, yang memang dapat menyimpan secara permanen ya, tetapi permanen ini artinya sebetulnya masih bisa dihapus atau di-delete. Hanya saja jika komputer itu dalam keadaan mati, data tersebut atau informasi tersebut masih tersimpan. Nah, kemudian memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. Jadi proses-proses yang ada ya, mungkin saya membuka file di komputer saya, mungkin saya membuka foto ya, yang nantinya foto itu akan diedit, sebetulnya itu yang nantinya akan tersimpan di RAM itu adalah berupa bit ya, berupa bit. Nah, bit-bit data ini yang sebetulnya dia mendeskripsikan suatu data ya, suatu data yang data tersebut memang kalau kita lihat itu bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk gambar ya, tapi komputer kan tidak mengenal yang namanya angka, huruf, dia hanya mengenal 0 dan 1 sinyal kelistrikan ya. Nah, sinyal kelistrikan ini yang nantinya dirubah dalam bit data seperti itu. Nah, kemudian konsep dasar memori di sini ada bit data ya. Sebetulnya di sini adalah satu byte itu memang terdiri dari 8 bit. Ya, 8 bit atau 8 bilangan biner ya. Jadi ini sedang menunggu antrian untuk dilakukan proses oleh prosesor. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah mengenal kapasitas-kapasitas yang memang terdapat pada suatu perangkat penyimpanan ya. 1 kilobyte berapa byte. Nah, itu mungkin ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman ya. Nah, konsep dasar memori. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Ya. CPU mengambil instruksi dari memori. Jadi CPU itu nanti akan mengambil
suatu instruksi. Instruksi itu sebetulnya sih perintah-perintah yang memang perintah tersebut awalnya adalah user yang meminta layanan atau melakukan eksekusi kepada suatu program atau data yang nantinya diminta untuk melakukan proses sesuai dengan keinginan, sesuai dengan keinginan atau instruksi yang memang dijalankan. Yang nantinya CPU itu atau prosesor tersebut itu akan memproses data tersebut. Instruksi ini menyebabkan penambahan muatan dari dan ke alamat memori tertentu. Jadi memang data-data yang nantinya akan diproses itu akan memasukkan bit-bit data tersebut itu ke dalam memori, ke dalam RAM. Dan otomatis RAM yang digunakan itu nanti ada alokasinya dan ada kekosongannya juga, berapa kosongnya. Sebetulnya mungkin teman-teman juga sudah bisa mengetahuinya. Cara mengecek RAM itu sudah terisi atau mungkin sedang ada data atau tidak, itu kita tekan tombol Windows R, masuk ke menu Run, kemudian dengan cara mengetik DX diag, kemudian Enter. Nah, di sini kapasitas RAM saya adalah 4 GB, Sebetulnya memang dalam 1 GB itu di RAM itu adalah 1024, 1024. Jadi tidak pas 1000 MB itu tidak, 1024. Nah, kemudian di sini ada yang digunakan yaitu sudah 1,5 giga, 1,5 giga di sini yang sudah digunakan. Jadi masih ada sisa cukup banyak di sini dari 4 ini. Nah, kemudian konsep dasar memori di sini ada alur prosesnya, yang memang pertama itu data yang memang tersimpan di RAM. Data yang tersimpan di tempat penyimpanan sekunder, pada hard disk atau mungkin pada flash disk atau lainnya, itu yang nantinya dia masuk kepada RAM, Dan di RAM ini dia menunggu antrian untuk dilakukan layanan oleh CPU, diproses oleh CPU, yang nantinya oleh CPU ini dia dilakukan perubahan yang sebetulnya memang kalau komputer itu hanya mengenal 0 dan 1, 0 itu sebetulnya off, listrik off, 1 itu on, yang nantinya dia akan merubah kode tersebut yang nantinya bisa dipahami oleh CPU, dan dilakukan eksekusi sesuai dengan instruksi yang dimintanya. Selanjutnya adalah di sini ada piramida, piramid untuk memori, Di sini ada cakram optis. Cakram optis itu yang memang ada pada hard disk, piringan, yang nantinya cakram tersebut itu dia ada cache disk, ada bagian yang memang terdapat pada cakram tersebut, dan nanti ada memori utama, masuk ke memori utama. Di memori utama itu ada yang namanya cache memory. Cache memory itu sebetulnya sih dia bisa menyimpan suatu alamat jika alamat tersebut memang sudah dilakukan pencarian awal, tetapi syaratnya adalah komputer itu tidak mati, tidak mati. Artinya mungkin jika kita membuka suatu file pertama kali, tapi untuk yang kedua kalinya itu biasanya lebih cepat, itu karena dia sudah menyimpan alamatnya. Kemudian yang nantinya prosesor itu dia mengecek register tersebut. Nah, di sini ada ruang alamat fisik dan logika, Ada alamat memori mutlak dan ada alamat memori relatif, Nah, alamat memori relatif di sini alamat yang dibangkitkan oleh CPU
disebut alamat logika, ya. Logika address, di mana alamat terlihat sebagai unit memori yang disebut alamat fisik, ya. Jadi alamat tersebut memang dibuat oleh CPU yang nantinya dia bisa berupa alamat logika. Alamat logika itu yang dia itu menunjukkan, ya, suatu alamat pada bit data yang nantinya itu akan dibutuhkan dalam proses yang dilakukan oleh CPU. Kemudian alamat logika disebut dengan alamat maya karena memang tidak terlihat, ya, secara kasat mata. Nah, himpunan dari semua alamat logika yang dibangkitkan oleh program disebut dengan ruang alamat logika. Jadi memang alamat logika yang dibangkitkan oleh CPU itu semua, itu yang nantinya CPU tersebut bisa melihat alamat-alamat tersebut, ya, yang nantinya bisa dicari atau mungkin dibangkitkan, atau yang nantinya akan dilakukan integrasi antara RAM dengan CPU tersebut. Nah, Memory Management Unit adalah perangkat keras yang memetakan alamat virtual ke alamat fisik. Jadi alamat-alamat yang memang bit-bit data tersebut itu yang nantinya akan dialokasikan sesuai dengan alamat fisik yang masih kosong, ya, pada memori. Seperti itu. Nah, di sini teknik manajemen memori ada fixed partitioning, kemudian dynamic, simple, ya. Fixed partitioning, di sini memori akan dipartisi dengan ukuran yang tetap. Di sini partisi 1, 2, 3 dan seterusnya itu masing-masing adalah 100 kilobyte, ya. Itu dia tetapkan karena di sini dia sifatnya adalah statis. Proses yang datang akan ditempatkan di partisi memori yang telah ditentukan lebih dahulu, ya. Kemudian yang ketiga adalah pemborosan memori terjadi oleh proses yang lebih kecil dibandingkan partisi yang ditempatinya. Jadi jika terjadi suatu data, ya, suatu data atau bit data yang nantinya sebetulnya itu memiliki ukuran kecil, dia akan tersimpan, tetapi nanti ada ruang kosong, ya, ruang kosong di dalamnya, di tengah-tengahnya, karena ruang-ruang di samping-sampingnya dia memiliki bit data yang memang cukup besar. Dan sebetulnya kalau di hard disk sih, dari hard disk dan lain-lainnya, tempat penyimpanan sekunder itu untuk memadatkan suatu data tersebut pada suatu partisi memang bisa dilakukan dengan fragmentasi, ya, yang memang pada umumnya sudah disediakan oleh sistem operasi, ya, mungkin Windows atau yang lainnya. Nah, fixed partitioning di sini untuk partisi 1, 2, 3 itu memang sudah dialokasikan, ya, program A yang nantinya akan diproses, ya, kemudian program B, program C dan seterusnya. Nah, fragmentasi internal, ruang sisa yang terjadi karena data yang dimasukkan ke dalam partisi lebih kecil dari ukuran partisi. Jadi ada suatu data yang memang kecil, tapi nanti terdapat ruang kosong di dalamnya. Nah, di sini ada algoritma penempatan best fit, ya, memilih blok yang paling sesuai, ya. Kemudian ada first fit, memilih blok pertama yang sesuai. Kemudian ada next fit, memilih blok yang sesuai dari penempatan terakhir. Jadi ini memang struktur algoritma yang nantinya digunakan untuk penempatan suatu bit data kepada suatu memori atau RAM. Mungkin berikutnya bisa teman-teman baca dan pelajari, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.